Bagaimana kalau sosok Jeffrey Epstein itu sebenarnya bukan sekedar pelaku kejahatan tingkat tinggi? Maksudnya ada peran lain gitu. Iya, bagaimana kalau dia sebenarnya adalah semacam manajer proyek operasional intelijen yang memang dilatih lintas negara, dan yang lebih gila lagi nih, bagaimana kalau posisi perantara kekuasaan tertinggi di dunia bayangan itu sekarang sudah digantikan oleh menantu mantan Presiden Amerika Serikat? Wow, oke. Itu premis yang nggak cuma bikin alis terangkat ya, tapi secara fundamental tuh menantang cara kita membaca berita internasional setiap harinya loh. Bener banget. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah materi yang sangat provokatif dan kompleks. Sejujurnya ini merajut sebuah jaring konspirasi geopolitik yang luar biasa masif buat Anda yang sedang mendengarkan. Mhm. Di situ ada semacam kuliah panjang dari sosok yang disebut sebagai Profesor Zheng. Oh iya, yang judulnya sengaja dibikin sangat memancing reaksi itu kan? Persis, judulnya itu Jared Kushner is the New Epstein. Nah, sebelum kita mulai mengurai jaring konspirasi ini, ada satu garis batas yang harus kita tarik dengan sangat jelas untuk Anda semua nih. Materi yang jadi fokus kita hari ini tuh penuh dengan klaim politik dan konspirasi yang sangat tajam. Sangat tajam dan agresif ya. Betul. Dia menyerang kubu ekstrem kiri maupun kanan, jadi peran kita berdua di sini sama sekali bukan untuk memvalidasi kebenaran klaim-klaim tersebut. Apalagi mendukungnya ya. Tentu tidak. Kita hadir cuma sebagai pemandu Anda untuk membedah anatomi argumennya. Kita bakalan analisis apa yang sebenarnya dikatakan pembicara ini, dan mengapa dia membangun struktur logikanya seperti itu. Oke, setuju. Kita murni cuma melihat cetak biru dari narasinya saja. Dan yang bikin narasi ini menarik buat dibedah tuh, titik awalnya loh. Dia nggak langsung melempar tuduhan soal politik modern. Iya, dia malah narik benang merah jauh banget ke belakang. Jauh banget. Ke filsafat Yunani kuno. Dia pakai analogi gua Plato. Nah, analogi gua Plato ini tuh emang jadi fondasi dari seluruh pandangan dunianya dia. Buat Anda yang mungkin lupa, bayangkan ada sekelompok manusia yang dirantai di dalam sebuah gua gelap sejak mereka lahir. Mereka nggak bisa nengok kemana-mana ya. Betul, cuma bisa menatap dinding batu di depan mereka. Terus, jauh di belakang mereka itu ada api unggun. Nah, di antara api dan para tahanan itu ada orang-orang yang megang boneka dan berbagai objek gitu. Jadi objek itu memproyeksikan bayangan ke dinding guanya kan? Persis. Dan bagi tahanan yang dirantai itu, bayangan dua dimensi di dinding tadi bukanlah ilusi. Itu realitas mutlak mereka. Iya, mereka membangun bahasa, budaya, dan ya seluruh hidup mereka berdasarkan pergerakan bayangan tersebut. Tapi yang menarik, pembicara ini tuh menyuntikkan semacam modifikasi yang sangat modern ke dalam filsafat klasik itu. Oh, modifikasi gimana tuh? Menurutnya ilusi bayangan ini bukan cuma ketidaktahuan biasa. Ilusi ini tuh secara sengaja dirancang dan dipertahankan oleh para pembuat bayangan sebagai mekanisme ekstraksi. Ekstraksi. Berarti ada sesuatu yang disedot dari kita dong? Bener, ada yang disedot secara spesifik yaitu perhatian dan kesadaran sadar kita. Konsep ekstraksi kesadaran ini awalnya emang terdengar sangat abstraksi, sampai akhirnya dia ngasih contoh yang menurut saya cukup brilian soal pembuatan vas bunga. Oh iya, contoh vas bunga itu, gimana tuh logikanya? Jadi dia bilang gini, kalau Anda bikin vas dari tanah liat, sambil ngobrol terus dengerin musik dan pikiran Anda melayang kemana-mana, vas itu ujung-ujungnya cuma jadi benda biasa yang murah. Nggak ada nilainya ya? Betul. Tapi kalau Anda menuangkan seluruh kesadaran sadar Anda, terus fokus penuh dan ngasih energi mental ke dalam proses pembuatannya, Vas itu berubah jadi karya seni bernilai tinggi. persis banget. Logika pembicara ini adalah kesadaran kita lah yang secara harfiah menciptakan kekayaan itu. Kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak kita pakai kacamata VR gitu nggak sih? Kacamata realitas virtual ya. Iya kan, kita pakai headset VR ini, terus kita pikir dunia di dalamnya itu nyata. Tapi, pembicara ini argumennya adalah perhatian kita lah yang sebenarnya jadi baterai atau sumber energi yang menghidupkan mesin pembuat VR itu sendiri. Analogi yang bagus. Dan dari titik itulah, dia memindahkan pembahasannya dari filsafat langsung melompat ke sistem ekonomi makro. Oh, dia mulai masuk ke urusan uang nih. Iya, dalam kerangka pikirnya, sistem keuangan global, khususnya dominasi dolar Amerika Serikat, itu bukan sekedar alat tukar dagang,
Sistem itu adalah mesin raksasa yang dirancang buat mengekstrak energi kesadaran jutaan manusia tadi. Mengubah keringat dan fokus orang-orang jadi komoditas finansial ya? Betul, yang kemudian cuma dikumpulkan oleh sekelompok kecil elit yang ada di luar gua. Kita kan sering banget ya dengar istilah ekonomi perhatian atau attention ekonomi gitu di era media sosial sekarang, di mana waktu layar kita tuh dijual ke pengiklan. Sangat lazim. Tapi pembicara ini tuh bawa konsepnya jauh melampaui sekedar iklan. Dia memetakan perpindahan alat ekstraksi ini dari dolar ke teknologi masa depan, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Wah, itu klaim yang ekstrim loh. Dia bahkan nggak melihat AI cuma sebagai lompatan teknologi komputasi biasa kan? Nggak sama sekali. Dia mendefinisikan AI sebagai tatanan finansial baru yang pelan-pelan tuh lagi menggantikan dolar AS sebagai mesin penyedot kesadaran utama. Dan mekanisme yang dia pakai buat ngebuktiin klaim ini tuh gila sih karena dekat banget sama keseharian kita. Coba tebak apa? Tes capture. Bener banget tes captcha. Anda pasti sering banget kan, waktu lagi browsing internet, tiba-tiba layar nyuruh Anda nyeklik semua kotak yang ada gambar lampu lalu lintas atau zebra cross. Ya, sebelum kita bisa masuk ke sebuah website kan, selama belasan tahun kita semua tuh dikasih tahu kalau itu murni buat keamanan. Cuma buat bedain kita dari bot gitu kan alasannya. Padahal, menurut analisis sumber kita ini, miliaran klik yang bikin frustasi dari manusia di seluruh dunia itu sebenarnya adalah pekerjaan massal yang nggak dibayar. Wow, jadi kita semua secara nggak sadar tuh dipekerjakan gratis ya. Betul, gratis buat melatih server AI milik figur-figur raksasa teknologi. Kayak Sam Altman gitu misalnya. Tepat sekali. Dan itu bagian yang bikin argumennya sangat tajam. Perhatian penuh kita waktu lagi nyari gambar jembatan atau motor di layar, itu diekstrak jadi data latih. Dan ironisnya nih ya, sekarang setelah AI itu jadi sangat cerdas karena ekstraksi kesadaran kolektif kita, Altman dan perusahaan-perusahaan ini malah berbalik ke kita. Mereka mulai narik biaya langganan kan? Iya, mereka membebankan biaya untuk mengakses kecerdasan yang sebenarnya kita sendiri yang bangun. Jadi dalam narasinya, AI itu adalah entitas parasitik yang sempurna. Oke, kalau kita mau menerima premis bahwa realitas kita ini adalah sebuah sistem tertutup kayak proyektor di Gua Plato tadi. Sistem yang sengaja dirancang buat nyedot kekayaan ya. Betul. Pertanyaan logis berikutnya adalah, siapa yang mengendalikan proyektornya? Siapa game master yang mendesain hierarki ekstraksi ini? Nah, sumber kita ini nggak ragu buat langsung nunjuk hidung tatanan keuangan global. Langsung ke puncaknya ya? Iya, di puncak absolut piramida ini dia menempatkan Bank for International Settlements atau BIS yang basisnya di Swiss. Bank sentralnya para bank sentral itu kan? Benar. Dan di bawahnya baru ada instrumen penegak kayak Bank Dunia dan IMF yang mendiktekan aturan main. Terus mengalir lagi ke bank sentral tingkat negara kayak Federal Reserve di Amerika. Dan cara mesin ini beroperasi itu menurut dia bukan lewat kompetisi pasar bebas yang adil loh. Terus lewat apa dong? Lewat penciptaan sebuah hierarki harga global yang sangat kaku dan dipaksakan. Coba Anda bayangkan, ekonomi dunia ini dibagi ke dalam sistem kasta. Kasta ekonomi? Berarti ada yang paling bawah dong? Tentu, di kasta paling bawah, peran yang ditugaskan itu adalah penyedia sumber daya alam. Negara-negara raksasa komoditas kayak Rusia atau negara-negara di Timur Tengah, itu secara struktural dipaksa supaya sumber daya mereka dihargai semurah mungkin. Oh, oke. Terus kalau naik satu tingkat di atas mereka ada apa? Ini pengetahuan dan jasa ya? Betul, yang biasanya diisi oleh kawasan kayak Eropa Barat. Dan akhirnya nih di puncak rantai makanan yang selalu dapat valuasi paling mahal. Sektor keuangan fiktif. Iya, sektor keuangan yang dikuasai secara dominan oleh Amerika Serikat. Nah, logika mekanis di balik hierarki ini tuh sangat krusial buat dipahami. Sistem finansial di AS itu cuma bisa menghasilkan keuntungan triliunan dolar yang seakan muncul dari udara kosong. Karena apa? Karena biaya bahan mentah dan tenaga kerja di kasta bawah tadi ditekan secara artifisial. Oh, saya paham. Jadi kalau negara penyedia sumber daya tiba-tiba nuntut harga yang sesuai sama nilai asli keringat mereka, Seluruh piramida finansial di puncaknya bakal langsung runtuh. tapi tunggu sebentar deh. Ini kan nimbulin satu celah besar di teorinya dia. Sejarah kita tuh penuh dengan negara yang sadar kalau permainan ini nggak adil, terus mereka nolak ikut campur. Contohnya kayak Iran atau Korea Utara gitu ya. Iya. Nah kalau tatanan keuangan global ini cuma sekumpulan bankir pakai jas rapi di Swiss atau Washington, gimana caranya mereka bisa memaksa negara berdaulat buat tunduk pada hierarki harga ini? Jawabannya, lewat ujung laras senapan. Militer. Tepat.
Dan disinilah pembicara kita menyajikan interpretasi yang jujur saja sangat radikal soal sejarah peperangan modern. Gimana tuh penjelasannya? Dia berargumen kalau dominasi militer Amerika Serikat itu sebenarnya nggak dikerahkan buat memperebutkan wilayah fisik. Atau menyebarkan demokrasi kayak yang sering kita tonton di TV ya? Sama sekali bukan. Dia nyebut invasi-invasi besar di Timur Tengah, kayak di Afghanistan, terus Irak, Libya, atau campur tangan di Suriah, itu pada dasarnya adalah sebuah teater ilusi raksasa. Teater ilusi? Maksudnya perang berdarah itu cuma akting? Semacam kampanye hubungan masyarakat yang sangat ekstrem dan berdarah. Amerika tuh, menurut argumen ini, harus secara berkala ngebuktiin ke dunia kalau mereka adalah preman kawasan yang paling brutal. Cuma buat jaga ilusi kalau kekaisaran Amerika itu nggak bisa dikalahkan ya? Karena fondasi dari dolar Amerika itu kan bukan cadangan emas lagi, melainkan kepercayaan. Kepercayaan dan persepsi kekuatan. Benar. Selama dunia percaya kalau militer AS bisa ngancurin siapa aja yang berani ngelawan, negara lain tuh nggak punya pilihan selain terus pakai dolar. Dan akhirnya tunduk terus sama hierarki harga yang merugikan tadi ya, jadi nilai mata uang itu secara harfiah diikat pada pertunjukan kekerasan yang berkala. Nah, dia juga bawa kerangka berpikir ini ke konflik yang lagi panas-panasnya hari ini. Perang Rusia dan Ukraina maksudnya? Iya, termasuk juga manuver agresif Iran di titik-titik sempit kayak Selat Hormuz. Dia klaim kalau itu sebenarnya bukan cuma perebutan perbatasan darat. Terus apa motif aslinya menurut dia? Negara-negara ini tuh lagi ngelancarin serangan presisi ke titik lemah rantai pasok global. Mereka tahu mereka nggak mungkin menang ngelawan militer AS di perang terbuka. Jadi mereka nusukin jarum ke balon ilusi kekuatan ekonomi Amerika itu? Tepat sekali. Begitu persepsi invincibility atau persepsi tak terkalahkan itu bocor, dolar pasti goyah dan Game Master bahkan kehilangan kendalinya. Analisis geopolitiknya emang terdengar sangat runut dan masuk akal ya di dalam logikanya sendiri. Tapi ada satu hal yang masih ngeganjal banget nih. Apa tuh? Kalau sistem piramida ini sangat menindas dan memeras miliaran orang di bawah cuma buat menghidupi segelintir elit di atas, mustahil dong nggak ada perlawanan dari rakyat awam. Harusnya pada berontak ya. Iya kan? Operasi militer-militer itu paling cuma bisa mengontrol elit pemerintahan di negara lain. Terus gimana caranya Game Master ini nyegah miliaran orang biasa kayak kita sadar kalau kita lagi dieksploitasi? Jawaban dari sumber kita ini narik kita balik lagi ke dalam gelapnya Gua Plato tadi. Wah, lewat apa tuh? Mesin indoktrinasi. Mesin indoktrinasi? Iya. Kalau militer itu ibarat palu yang diarahkan keluar, indoktrinasi ini adalah pisau bedah yang langsung diarahkan ke dalam pikiran individu. Oh, jadi secara konstan memaksa kepala kita buat terus menatap bayangan di dinding gua ya? Benar. Dan pembicara ini menuding ada 3 pilar utama yang menyokong mesin ini. Apa aja pilarnya? Pendidikan, lalu media, dan yang ketiga budaya. Oke, coba kita bahas yang pendidikan. Universitas gitu maksudnya? Iya, institusi universitas itu menurut klaimnya udah lama direbut. Universitas bergengsi tuh nggak lagi berfungsi sebagai tempat pencarian kebenaran ilmu. Tapi malah jadi fasilitas pencucian otak ya? Biar kaum intelektual nerima hierarki ini sebagai tatanan yang wajar. Tepat. Terus pilar kedua ada media arus utama. Tugas mereka tuh bukan nyajin fakta objektif, tapi memprogram ulang pikiran massa setiap malam. Lewat berita-berita gitu? Iya, lewat doktrin tatanan internasional berbasis aturan yang sebenarnya cuma eufemisme buat aturan yang nguntungin kelompok elit. Nah, pilar yang paling merusak nih menurut saya pasti yang budaya kan? Kenapa Anda mikir gitu? Iya, karena ini nyakup Hollywood, terus tren media sosial, industri hiburan, semuanya tuh dirancang buat nanam satu nilai absolut. Konsumerisme? Benar banget. Sistem ini nuntut kita buat mengukur nilai eksistensi kita sebagai manusia tuh murni cuma dari apa yang bisa kita beli dan pamerin. Kayak mobil apa yang kita pakai, atau liburan mewah di mana yang baru kita upload ke Instagram gitu kan? Iya, dan dampak psikologis dari desain ini tuh nyata banget loh di sekitar kita. Epidemi kesepian, depresi ya kan? Keterasingan massal pada manusia modern yang udah capek banget ngejar standar validasi yang sebenarnya fiktif. Tapi tunggu deh, ada sebuah ironi struktural yang luar biasa tebal di sini, yang harus banget kita soroti. Ironi apa tuh? Pembicara ini kan lagi ngasih kuliah panjang lebar soal bahayanya manipulasi media dan budaya konsumerisme yang mencuci otak. Iya, terus kenapa? Padahal,
Dia sendiri itu mantan YouTuber game Call of Duty dan streamer IRL yang penghasilannya fantastis. Wow. Iya juga ya. Dia kan mendulang kesuksesan finansialnya justru dari algoritma dan mesin indoktrinasi yang sama persis dengan yang lagi dia serang sekarang. Nah, itu dia. Rasanya tuh kayak denger serigala ngeritik desain kandang domba gitu loh. Lucu juga ya. Tapi apa dia sadar sama kontradisi ini di videonya? Sadar banget. Dan alih-alih menghindari fakta itu, dia malah menjadikannya senjata utama buat argumennya. Wah, gimana caranya dia muter balik argumen itu? Jadi, pas dia dicemooh sama kritikusnya dibilang IQ rendah atau dituduh munafik karena kaya dari internet, dia jawab dengan tantangan terbuka. Dia bilang apa? Intinya dia bilang gini, kalau orang ber-IQ rendah kayak saya aja bisa meretas algoritma media sosial kalian, terus memanipulasi cancel culture, dan mendominasi platform. Itu justru membuktikan kalau mesin indoktrinasi mereka tuh rentan banget ya. Persis. Dia memposisikan dirinya bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang berhasil merebut proyektor di dalam gua tersebut. Pembajakan sistem ya. Dan ini nyambung banget sama definisinya dia tentang perpecahan kelas di dunia. Pembagian kelas yang mana tuh? Dalam kosmologinya dia bilang kalau dunia ini tuh nggak dibagi berdasarkan ideologi politik, kiri atau kanan, Terus, berdasarkan apa dong? antara inang atau host dan kelas parasit. Oke, inang itu maksudnya kita-kita ini. Iya, miliaran orang biasa yang tiap hari kerja, ngebangun rumah, nanam makanan, dan secara harfiah menciptakan nilai nyata di dunia. Kalau gitu kelas parasitnya siapa? Nah, kelas parasit ini tuh amalgamasi dari elit transnasional, jaringan intelligence, sindikat kejahatan terorganisir tingkat tinggi, sama korporasi raksasa. Dan karakteristik utama mereka apa? Mereka nggak pernah memproduksi apa-apa kan? Betul sekali. Mereka nggak memproduksi apapun. Mereka cuma ngebangun mekanisme, entah lewat bank, aturan internasional, atau diplomasi. Cuma buat menyedot nilai yang udah diciptakan susah payah oleh para inang tadi. Benar. Tapi jujur aja ya, seluruh diskusi tentang parasit transnasional ini tuh masih kerasa kayak teori konspirasi abstrak yang ngambang. Sampai akhirnya di transkrip ini pembicara mulai ngelakuin sesuatu yang bikin suasananya jauh lebih gelap. Dia mulai nyebutin nama. Betul. Dia berhenti bicara teori dan langsung ngasih studi kasus tentang gimana kelas parasit ini beroperasi di dunia nyata. Dan nama pertama yang dibongkar adalah Jeffrey Epstein. Nah, ini momen di mana narasi sumber kita ini benar-benar menyimpang total dari konsensus media arus utama. Karena selama ini kan masyarakat taunya Epstein itu predator seksual biasa ya. Iya, agen pemeras independen yang ngejebak figur publik buat dapat pengaruh pribadi. Tapi pembicara ini nolak total narasi itu. Dia mendeskripsikan Epstein dengan istilah yang sangat spesifik kan. Seorang operatif. Saya sangat tertarik sama analogi tersembunyi di bagian ini sih. Dia pada dasarnya ngelihat Epstein bukan sebagai penjahat tunggal, tapi kayak manajer proyek. Manajer proyek tingkat eksekutif buat perusahaan bayangan raksasa gitu ya. Persis. Dan kalau Anda ngelihat riwayat hidup Epstein pakai lensa operational intelligence, argumen ini tuh punya struktur yang bikin merinding loh. Coba kita bedah karirnya. Dia memulainya dengan mengajar di sekolah elit Dalton kan? Kenapa coba? Buat memahamin arsitektur pendidikan kaum elit secara mendalam. Dan buat ngebangun jaringan koneksi di tingkat keluarga terkaya pastinya. Terus setelah itu dia pindah kerja kemana? Ke Bear Stearns. Itu salah satu bank investasi paling agresif di Wall Street zaman itu. Nah, di sana dia nggak cuma belajar soal saham jual beli biasa. Pembicara mengklaim di titik itu, Epstein menguasai ilmu sistem keuangan gelap. Sama pencucian uang skala global ya. Betul. Setelah lulus dari situ, dia diduga bermanuver di dunia perdagangan senjata. Sampai akhirnya menerima pelatihan intelijen dari tokoh-tokoh super kuat. Termasuk mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak kan yang disebut di videonya. Iya. Makanya konklusi dari pembicara ini tuh benar-benar berani. Dia bilang lembaga intelijen negara tuh sama sekali nggak mengendalikan Epstein. Justru sebaliknya ya. Epstein yang ngendaliin intelijen. Benar, Epstein ini mewakili jaringan elit kuno, keluarga-keluarga finansial bersejarah yang bertugas mengarahkan lembaga resmi tersebut. Bukti yang diajuin juga cukup bikin kaget sih buat ngedukung skala operasinya. Contohnya kayak email Pangeran Andrew dari Inggris itu ya. Iya. Di dokumen bocor itu, email Pangeran Andrew ke Epstein tuh bukan ngebahas soal jadwal pesta loh. Terus ngebahas apa? Mereka ngebahas prospek investasi kenegaraan di Afghanistan yang kebutuhan saat itu baru aja hancur di invasi militer. Gila,
Kenapa seorang pangeran Inggris ngirim potensi bisnis pasca perang langsung ke meja Epstein coba? Itu yang jadi pertanyaan besar. Belum lagi contoh intervensi di Libya. Oh iya, yang pas rezim Muammar Gaddafi dijatuhkan itu kan? Betul. Setelah Libya runtuh ke dalam kekacauan milisi, ada sekitar 80 miliar dolar aset kedaulatan mereka yang dibekukan secara internasional. 80 miliar, itu gede banget. Terus Epstein ngapain? Di transkrip ini dipaparin kalau Epstein dan sindikatnya tertangkap dalam komunikasi yang mendiskusikan rencana narik komisi sampai 25%. Cuma buat ngebantu mulihin aset-aset negara yang hancur itu. Iya, bayangkan mekanismenya. Negara inang dihancurkan oleh perang, terus seketika itu juga kelas parasit turun tangan. Buat nyedot puluhan miliar dolar dari puing-puing negaranya. Seolah-olah itu cuma transaksi bisnis korporat biasa. Dan supaya operasinya kelihatan sah dan berwibawa, Epstein kan rajin distribusiin jutaan dolar dana sumbangan. Ke universitas kelas dunia kayak Harvard itu ya. Iya, dia secara harfiah tuh ngebeli legitimasi intelektual. Jadi narasi ini tuh benar-benar mendeskripsikan tatanan di mana figur kayak Epstein beroperasi sepenuhnya di atas konsep kedaulatan negara. Konstitusi, perbatasan, tragedi kemanusiaan, itu semua cuma kanvas kosong buat mereka nguruk kekayaan. Dan kalau Anda mikir mesin ekstraksi ini berhenti waktu Epstein mati di sel penjaranya, wah, bersiaplah buat puncaknya nih. pembicara dengan sangat frontal ngeklaim kalau posisi lowong yang ditinggalin Epstein itu udah diisi sama pewaris operatif di era modern. Jared Kushner, menantu mantan presiden. Ini tulang punggung dari semua argumennya. Dia nuding Kushner ngejalanin strategi dasar yang sama persis dengan jaringan Epstein. Cuma sampulnya aja yang jauh lebih elegan dan legal ya. Betul. Kedoknya bukan lagi pulau pribadi yang terisolasi buat aktivitas ilegal, tapi diplomasi internasional tingkat tinggi. Dia kan membedah perannya Kushner di berbagai negosiasi perdamaian yang disorot media banget kan? Kayak keterlibatannya di Ukraina, terus diplomasi di Gaza, dan juga pendekatan sama Iran. Tapi menurut tesis Kidil ini, waktu Kushner duduk di meja perundingan, dia tuh sama sekali nggak lagi nyari solusi kemanusiaan buat ngentiin perang. Bukan. Negosiasi itu diklaim cuma sebagai sarana buat ngunci kesepakatan-kesepakatan bisnis krusial. Gimana tuh mekanismenya waktu dipraktekkan? Gini, waktu wilayah konflik itu dibombardir habis-habisan, nilai tanah dan aset di sana kan pasti hancur ke titik terendah. Terjun bebas ya harganya? Iya. Nah, pembicara argumen kalau manuver diplomasi ini dipakai buat mastiin hak monopoli rekonstruksi pasca perangnya jatuh ke tangan mereka. Proyek infrastruktur raksasa, pengembangan real estate mewah pinggir pantai. Semuanya dikunci oleh sindikat elit transnasional ini segera setelah peluru berhenti ditembakin. Polanya sama persis kayak waktu Epstein ngincar kekayaannya Libya yang runtuh itu ya? Persis. Kushner dituduh pakai posisinya buat ngamanin proyek properti miliaran dolar di wilayah yang hancur karena perang. Jadi tragedi berdarah masyarakat bawah ini secara sistematis cuma direkayasa jadi peluang bisnis real estate tanpa batas buat orang-orang di ruang kendali Gua Plato. Gila sih narasinya. Sangat gila. Tapi ada satu paradoks besar yang langsung muncul di kepala saya waktu mencerna narasi maha kuasa ini. Paradoks gimana tuh? Kalau sindikat bayangan ini beneran punya kendali absolut memegang bank sentral, terus mendikte militer AS, memprogram budaya via media dan beroperasi di atas hukum, Terus kenapa? kenapa dokumen rahasia sebesar file Epstein itu bisa bocor? Kok bisa dipublikasiin gitu aja di situs resmi Departemen Kehakiman AS dan bisa diunduh siapa aja? Nah, itu pertanyaan yang sangat tajam dan valid. Game master yang cerdas kan nggak mungkin ngebiarin instruksi permainannya bocor ke tahanan. Iya dong, pasti dijaga ketat. Terus apa penjelasan dari Profesor Jiang ini? Penjelasan yang dia kasih itu nawarin konklusi yang luar biasa suram soal lanskap kekuasaan hari ini. Dia bilang apa? Dia negasin kalau kebocoran demi kebocoran rahasia elit belakangan ini tuh bukan hasil dari kerja heroik jurnalis atau penegak hukum. Jadi bukan karena ada aparat yang tiba-tiba berani bertindak ya? Bukan. Rahasia ini bocor karena arsitektur kekuasaannya sendiri emang lagi retak dari dalam. Oh, saling serang di antara mereka sendiri. Dia nyebutnya perang saudara kaum elit atau elit civil war itu? Tepat. Pembicara ini maparin kalau di luar lingkaran elit lama yang berkuasa sekarang, ternyata udah bangkit sebuah kelompok elit tandingan. Aksi intelijen baru atau oligarki baru gitu ya? Ya, mereka udah ngamatin sistem ekstraksi ini bertahun-tahun. Mereka ngeliat betapa melimpahnya kekayaan yang disedot dari kita. Dan mereka pengen akses buat ngendaliin keran uang itu sendiri kan? Bener. Jadi elit yang baru ini secara strategis ngebocorin data dan rahasia yang bisa ngancurin elit lama.
semata-mata cuma buat numbangin mereka dari tahta. Wow, berarti pertempuran raksasa bocornya file-file ini tuh sama sekali nggak ada hubungannya ya dengan upaya membebaskan umat manusia? Sama sekali nggak ada. Faksi tandingan ini tuh nggak berniat ngehancurin mesin ekstraksinya. Apalagi ngebebasin kita dari rantai di Gua Plato? Tujuan tunggal mereka cuma satu, geser elit lama supaya mereka bisa duduk di kursi Game Master. Menjadi parasit tingkat tinggi yang baru. Sungguh konklusi yang sangat sinis ya. Nggak ada pahlawan pembawa pencerahan di cerita ini. Nggak ada. Ini tuh murni cuma momen pergantian shift penjaga penjara. Mesin ilusinya bakal terus berputar, keringat kita bakal terus diekstrak jadi bahan bakar. Shianoko ini, dia tuh paham banget sama frustrasi struktural pendengarnya. Ketimpangan ekonomi yang nggak mungkin dikejar ya. Ya. Terus kelelahan karena kita dituntut terus-terusan mengonsumsi konten. Ditambah lagi runtuhnya kepercayaan publik ke institusi resmi kan. Narasi konspirasi ini berhasil ngambil semua perasaan ketidakberdayaan yang acak itu. Terus ngasih struktur ya, edukasi musuh tunggal yang ada wajahnya biar gampang dibenci. Betul. Coba deh kita urai sejenak perjalanan penjelajahan mendalam kita hari ini. Kita mulai dari filosofi klasik tentang gimana realitas direkayasa. Terus berevolusi ke pemahaman kalau kesadaran sadar itu mata uang termahal di era digital. Dari sana kita masuk ke argumen soal hierarki harga global yang dijaga pakai perang militer sebagai teater. Dan didukung sama mesin indoktrinasi yang nanam nilai konsumerisme ke otak kita. Sampai puncaknya ke tuduhan spesifik soal figur Epstein dan Kushner. Mereka dibilang sebagai operasional logistik atau manajer proyek dari korporasi bayangan yang sekarang lagi perang saudara. Nah, kenapa sih penting buat kita ngebahas materi yang sangat kontroversial dan penuh konspirasi begini? Kenapa tuh? Karena di era informasi yang meluap kayak sekarang, kapasitas kritis yang paling dibutuhin tuh bukan cuma tahu fakta. Tapi kemampuan buat membedah gimana sebuah narasi itu dirakit ya? Bener. Belajar cara pembicara ini ngejahit potongan sejarah, terus lompatan filsafat, sama kecurigaan publik jadi satu argumen konspirasi yang utuh. Itu latihan mental yang sangat berharga sih, supaya kita bisa ngelihat kerangka bangunannya tanpa harus termakan sama ideologinya. Setuju banget. Dan sebelum kita nutup diskusi hari ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Ini turunan langsung dari logika sumber kita. Boleh banget, silakan. Kalau inti dari semua teori yang kita bahas tadi adalah kesadaran manusia itu adalah bahan bakar utama. Fokus dan waktu kita yang selama ini diperebutkan. Yang sekarang lagi disedot habis-habisan buat ngelatih kecerdasan buatan ya? Iya. Lalu apa yang bakal terjadi pada struktur kekuasaan global ini di tahap berikutnya? Apa yang terjadi sama nilai keberadaan kita sebagai manusia kalau AI pada akhirnya udah melampaui kebutuhan akan data kita? Wah, kalau AI mulai menciptakan kesadarannya sendiri secara mandiri gitu. Persis. Apakah baterai manusia ini nanti bakal sekedar dianggap usang dan dibuang? Atau mungkin sistem ekstraksi ini malah ngebangunin kita dari mimpi yang sekarang. Cuma buat mindahin kita ke proyeksi Gua Plato Maya yang jauh lebih dalam dan nggak bisa ditembus lagi. Sesuatu yang layak banget Anda pikirkan malam ini. Terutama saat Anda lagi ngelihat layar ponsel ya. Iya, saat Anda secara refleks ngeklik gambar lampu lalu lintas cuma buat masuk ke sebuah situs web. Terima kasih udah nemenin kami ngurai jaring kompleks ini. Tetap pertahankan skeptisisme yang sehat ya. Jaga fokus perhatian Anda dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam berikutnya.